Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lha iku cara malaikat itu tersinggung. Enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatul amal bihadaddin niku pun masturah, pun mudawwanah. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut. Am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisham mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisham, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan wong bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo dia alasan bapakku yo ora. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah dia alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnatkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru biye. Pokoknya kalau butuh ngomong yang ngomong atau mawon, sing ijek orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin misalnya. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid itu pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan ngirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisham, ilmune sinten kathah lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jare, lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak de sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nek madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisham, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi. Mbah Hisham iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisham niku mimba bitawadhu, napa?
Tapi ini muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun. Beri ini kitabnya Mbah Isyam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari'. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus Abang. Gus nyanyi jadi sekarang. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sanna itu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi, maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani al-laihatu wa hujajuhu al-wadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik sampai perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya wong musyrik kalau nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasafil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja faham. Masa kita santri tidak faham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena faham atau karena tidak faham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab ya, padune ngeles. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Mbah Isyam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Itu jenis disebut amkhuliku min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah.
Terus ditanya terus diteror terus am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengah, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok anak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusih. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, tidak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik, pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapake ra ndek pangeran, bae ra ndek pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu, makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus innilaka minan nasiyah. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus kholaqo. Masa Tuhan berstatus khuliqo?
Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqa pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqa diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Mbok, maksudnya aku nak nyuwun ojo aja-aja, rasa diterusno lah. Karena iman itu, logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa. Kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tonan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik, orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati israfal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wal isbar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fal lakimatin kemudian diuntal. Sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak, kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroy adib ja'u madib nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil, tapi terus sampai saat terus muhakkamatun fama yubdina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang kiro asap. Ini menurut sesi kedua nih.
Qiraah sab'ah niku Asy-Syatibi fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Jadi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung enggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Mulane sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza mu'manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kalau gak ada, yo gada tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing, kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja mok di dokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kula beri contoh nggih. Amana asluhu amana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Dadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasri. A'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innal ladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu?
Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal semua seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kufan wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibacakan persaingan. Ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Mulane wong kok jowo sinau sab'ah tok versetor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah, itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot, jaa umruun. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tenak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbah Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbah Munawir untuk ngaji sama Mbah Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sab'ah siapa? Mbah Arwani. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih donya kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Nanti paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbah Hisam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim.
Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin? Ya ayyuhan nabiu. Dong nggih. Lho dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya wis pinter lah. Nak pinter berarti iso leren nih. Jadi kemungkinane loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon kok ate. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi. Ini balik Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sabah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustad-ustad, oh iki mlebu. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yuminu. Makanya ada qiraah yang yuminu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wae dirungokno wae paham ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada wa bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya. Wal maqalatu tema makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun lan nomor 40. Makalah ke-41. Pote makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairan ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fidine ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama.
Nomor kali wazahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sanging ma ya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi, maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya itu ya dikelola secara baik, karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi maknanya tidak kholian ya. Apa? Atine ku sepi sangka tangane sing sepi, maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora kaya melarat model Indonesia, dadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno, dadi kacau. Wa bassarahu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abad diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa FF awak dhewe ne abad. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utai makalah iku an Rasulillah annahu qala. Sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat itu redaksinya hubbiba. Mboten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarané pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten guys maca at-thayyibu iku barang sing apik. Sing masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca at-thayyibu yang sal mergo maknane at-thayyibu barang sing napa? Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing mau coba waca Bang Thayyib punten apa. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun manane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalem sholat. Wa hadil khisalu ta'ilah keadaan, ta'ikilah pira-pira khosal allati kang. Waqa'at kang tumeba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadil khisal minad dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Li annaku lama krana sak temene perkara kana kang ana apa makulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah kuminat dunya saking dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minhu sangi ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi yaiku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daunu ing masapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Maknane pira-pira majalis Ar-Ra'iqah kang apik. Iku apik sing cumleret apik sing barokah nu Ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariate pengira. Kula baleni kula nggih kula. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kula dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks menjagani nak salah itu, yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan kula atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga
Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ujo sembrono kuwi bersuan bae kok gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Madinah ora oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas yanzilu rabbuna kulailatin idza yaqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokok aku diatat ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Basul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu cerita, kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih wudukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau napa
Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah sobek. Nah seperti ini kamu gak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mana ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, muni haram, wah dosa gede wong riwayatnya jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling le ayat iki mbok nol. Bocah kok goblok e ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada. Makanya di Mu'in di beberapa fikih wa indi kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qoboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Nah, itu karena dia merasa pede, tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya saya ulang lagi yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek ijtihad tenan. Awas naur. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Gimana? Kalau kalian lihat pakai hadis kan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Kamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya dah. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo agar wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Garing bojo-bojo sigarin jiwa. Mulane wong ra di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayangno presiden wong liya, kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden sapa wae dihormati mergo ulil amri. Tadi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqawqis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno, nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihanah dilajahno.
Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter. Ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ra nabi. Sekaruan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate ya elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Ya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora ngatur. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe ku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki manem ya sakmene iki. Terus tak aku Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah itu ya, Gus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis roh nek kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra dikai, ngono akal-akal. Anu utek ngene ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo Mas Ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Bareng suwe-suwe kok ape kena wong liya kan ya ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile bareng itu beda. Terus kiai so, lu kayak foto-foto. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Cuma dene ono sing rastrek, jare ayu kok sikile ku jare ono apa ge bisa. Ono murune ge bisa rol. Tapi ku nabi lho, ora kiai nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ono banyu, pokoknya kesana itu banyu. Singkat cerita dia ngelugone istana, Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jadi ulama-ulama, roh itu jarak. Wong direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujjah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi, itu ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah nggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Uang kok takok bujuni uang, mesti takok kanjeng Nabi itu. Orang istilahnya orang takok Rasulullah takok bujuni. Nabi malah bilang orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Apa wong wedok Ansor. Jadi rasa isine juga menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu itu sekali mbok ngarep. Mbok ulang.
Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apalno iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok yo wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi malah anut nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Kalau kias oke kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayahnya pangeran. Lah aku dikawal apa? Kawal syahwat itu. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh, karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustadz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ya ora kowe tok, ustaz ya ora kowe. Tok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar, kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnad noneng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub, ngujubi kue udah gopo, paham? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub, lah ngapain ujub di dunia ujub, kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini loh. Gobloknya ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausé zaman fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungono musuh, Nabi udah di Nabi rak bar zaman fatroh, zaman selama sekali gak ada Nabi ini 600 tahun. Mereka Nabi diutus itu anggapnya lahirnya pinter 570 gitu. Berarti diutus tahun pinter 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi Nabi kan 40 tahun, berarti pinter 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar 14.400 ini. Kan sekarang anggap aja Masehi 2018 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan berarti napa? Wau kula hitung pinten 610. Berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya Mas Bang. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad, Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Mahid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat terus wong haid iku ora oleh. Neng poso kon kodok, neng sholat ora napa? Terus jilimet meneh. Hati ku ana aqallul khaiti, ana aksarul. Ana adatul. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti sakniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wis rungokno ya. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khaiti, ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana saat nganggur gambar. Putahe wabang spidol abang nak rontok napa ki Mas Bah? Nak askon monten terus wis seru.
Subhanallah, itu sing aran ya udah kanca kula. Sering tuh anu pada Gus. Lha ki roh dhewe ada buka. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas haid oleh salat ora? Gak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un katabahu wa ala banati Adam yes. Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokuddam. Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa yas'alunaka apa? Adil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa anapa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta anapa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokud dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid tuh. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nah, Nabi ngendikannya ya vulgar gitu. Pokoknya kalau mengalami itu ta'assobi itu kon napa cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke ku mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Jadi engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istikhadah. Istikhadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istikhadah gitu. Orang bahasa Arab yo, ketoke wong awam ora darani yo. Ini rukun terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istikhadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing head sing ashon. Nah ashon munten, be ashon ramunten sing menang yo ashon munten. Kan ono kelas men ning. Tapi mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan. Nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini Gilfan, itu sama cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini, Dok, nak kue ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul haid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7 tuh. Ojo muni tujuh, ora melok khat kok. 6 atau pinten? Mboten iki tak ijek terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawuh Nabi ngene, Nduk, kowe ngambil haid, hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan
Bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk khetno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja khet kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari khetnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene nduk terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok khet fatahayyati. Ya begitulah hukum khet kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya khed wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan khed itu hukumnya banyak sekali. 1 dia enggak boleh sholat, 2 enggak boleh puasa, 3 nak terusno ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan khed ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya khed berarti cawe wedok istihadah selawase ra salat wong selawase ngetokno getih. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan khed kiai ini geblek darani khed. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk, tahlilan, iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes itu sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh, wak kali kenal, nak takoknya setengah ngalim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lalu jagoan gedeng ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung no. Yang kalau nak takok ikut ulama, kiai mulia diajarnya mulia ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah. Ora ulama ra. Parah ulama. Kena ben salat di Basali cek bae Balukman. Basali jog sepos-sepos nak salat iku. Nggawa mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Gimana tuh mikirin mobil? Terus imamnya salam itu semoga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun riyen nggih nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah terus itu. Ora sampai napa? Apa menjelang napa? Salat, ya terus wudu, kemudian terus salat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman nggih kenal konco kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun ra awal. Ning sofa awal, runtusan berloro. Coba bayang no, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusen ten. Iku bar Jumatan. Kok lha boleh Gus Mbah Mun Jumatan iki kelaran. Iso bayang ngut bayi Mbah Mun, Mbak Arwani. Semenjak itu kiai-kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib, dan khotib PP melepuk macam-macam itu kok aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus rawo yo. Jadi, besok bayang nama. Mungkin nak Mustafa ngut be aku jawani apa donome, malah tua ini umurnya. Tapi ini Mbah Mun, sepopo karismatik, terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh runtusan Kang. Gak setruk ke sampe. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan gak guri. Anut basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan.
Malah batini di akhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Fatawasau lagi. Nah, kalau di era Mbah Sahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik, di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik, ada pemisah karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat yang soft awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim kok soft guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora piyambak Mbak Gus Koyu mak alim-alime wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guru awal pager. Ngger salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sepunten Gus kula khotbah jenengan. Jare sapa khotbah? Aku ora taruh kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten lho. Wes sing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwi iku sing wis penting. Masih ora paham lah nak suwi temangkel awake. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Coroknya saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiasno Rabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik stroke iku yo. Bocah kok ngono. Paham gitu maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara begini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi wa nahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wa bu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki rungokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu
membatalkan puasa. Ya Nabi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa ngaku-ngaku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, ya beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shalla fihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu enggak perlu dibasuh, cukup ufarrik itu tak kerok. Terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo ora bakat pinter. Tapi misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis ora bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbah bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku ngene, bojo zaman akhir cek ya Allah, ya Allah. Ngenang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyitu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan atau ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene, ya rada kurang ajar nih takok, rada kanca kula dadi wani kurang ajar kowe kula. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kono. Dekne ku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula Habib Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati.
Mergo anggere mulang takok ndak. Kowe nak mulang terus wareg. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing rananya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing rananya tak takok lho kula anggere deres. Apa nak deres terus anak wareg? Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Asim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi mergo. Lah iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat. Jadi tahu santri ini mau 20 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang ngomong kayak Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Oh khusyuk lah Mas Mustafa. Iku anake sing cilik, mbok umur 3 bulan Pak, jebrekno nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anake jebrekno ning meja. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojomu ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek arep pangeran sing roh. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune koyo apel. Ganteng Mas Sibawa. Wes ngono ambune koyo apel, Mas. Ora koyo kowe, ambune Mas Bapak ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Iku wandang nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32, alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia koyo Injil lho. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dekne ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Oh gitu. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita iku bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu mos ora apa terus ora elek ku yo ora. Saya lek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab iki. Suatu saat paginya Mustafa iku kertas entek nggo ngarang, moro pasar apa tuku napa? Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kitab. Pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupane wis dinapa? Apa? Teko Imam Sibawa kitab kuntis tak opo? Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane ku ora milih. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab megat napa? Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, ora wani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi nek rabi ngomongno ngene, iki kena mbok tiru. Nek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mulah. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji Imam Syafi'i dadi kei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumihi, pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono to nganti kapundhut. Saiki mboten.
Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas puh. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh hilang nggak bos? Oh hilang. Jajal lah wes sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah, gak pengajian nopo, ekonomi kocar. Oh keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk neng sing anake kiai sing wis di tradisi berjuang, relatif gampang. Tukarannya itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak gede buatan. Pokoknya anak yang soleh lah. Mungkin nak misalnya soleh, pokoknya anak PKI lah. Pokoknya saya angel teman suka. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya nopo berjuang. Aku lalu ngerasa non. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu, siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai, di keramat di ojo ngenteni keramatku. Dadi engko. Dadi engko ya pokoke padha uripe ngono. Bantara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe, nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah, itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojo ngono ayo. Narang nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan. Ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umume wong kecangkemane wong wedok. Dan luwih kecangkemane bojone mergo roh eleke.
Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. Neng tinggono wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, iqamatul haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji, habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa, subhanahu wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora, aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak kanggo. Ayo asal wayu, Mus. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene Mardi, ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mau ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu ku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud do meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krabeni ngono mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua hal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita nganan. Wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Aisyah. Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu yuthiba amkum muridsan apa ahlal baiti wa yutahhirukum apa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdurna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atau waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi.
Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, bocah kok gobloke ngono. Wong zaman dhisik kok bayangno. Bocah kok elek kok. Kula sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwate kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Dia tetap tinggal turu, kadang malah mantel di kancing, bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo si terus noy nganti mati, paham gitu. Macam Nabi ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok ya, biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa kira cocok ya, cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang digedeng ya ora penting untuk digedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing
Kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemenah mbok tingkat mati, mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangnya beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot apa? Digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali. Dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah karena Nabi mau menghentikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis, bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi diarani saiki lho kasus semisah ya. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya nglakuane sing ngene. Terus kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar.
Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah, kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan." Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, "Saya tapi ingin sholat." Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid, yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane nek gedeng wong mau nyebut iki ana sanate. Jadi mulane terusno wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Abbas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya, "Man rajulun akhar?" Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus semuanya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Gue nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Nabi yang mengeloroi Aisyah kan masalah nanti.
Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mah dari Didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter, no? Pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu saya tahu ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ini polanya. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini kok. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in ya. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar Senawi apa wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah.
Nak kowe kan salah wis watak. Terus kowe kepengin murid niru kowe total koyo zaman Nabi ya beda. Kowe murid itu apik anut guru, tapi wis biasa wae. Kadang-kadang ra anut yo aja takono. Padha sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celuk anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiyah, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasulullah. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa Radhi turuti gayane wae khusyuk biasa terus tak celok suwi jebule. Oh suwi mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba mbek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo meko lesa dzalika li ahadin ba'da Rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa. Alhamdulillah
Alhamdulillahi min al-mizan kuntalaitum wa mablagha ridha zinatal arsh. Alhamdulillahi min al-mizan kuntalaitum wa mablagha ridha zinatal arsh.